Halo semuanya, nama aku Febrian Lubis, biasa dipanggil Pepi. Usiaku saat ini 33 tahun. Diagnosa ITP itu kalau nggak salah waktu umur 13 tahun. 13 tahun dengan gejala awal. Gejala awalnya agak mengerikan buat orang tua aku, karena dalam waktu 1 tahun aku kena demam berdarah 5 kali. Dan di setiap kalinya itu darah yang dikeluarkan dari hidung terlalu banyak. Jadi waktu kali pertama tentu saja kan trombosit ya yang diukur biasanya, dan itu biasanya si dokter akan bilang, oh anak ibu demam berdarah, dan mau nggak mau ditangani dengan cara demam berdarah. Sayangnya setelah sembuh 2 minggu lagi langsung masuk lagi, dibilang demam berdarah lagi, dan tentu saja kali ketiga agak-agak mencurigakan, dianjurkan untuk diambil what do you call it? Diambil Limpa. ya, diambil limpanya, dan dari situ didiagnosa bahwa aku adalah seorang penderita ITP. Kemudian itu mungkin itu kesakitan yang luar biasa ya waktu itu juga. Secara ya apa ya, mulai masih kecil nggak mengerti apa-apa, tapi kok berdarah terus, dan ya actually di saat itu sempat ya mengalami yang namanya sekarat ya. Itu seluruh apapun yang ada lubang ya, di mata, di hidung, di kuping, dan termasuk juga di belakang, itu semua mengeluarkan darah yang akibatnya katanya trombositnya sudah, aku inget di saat itu dokter bilang lebih baik berdoa saja, ngomong gitu ke orang tuaku, dan itu agak-agak wow. Itu di usia 13 tahun. Itu di usia 13 tahun. Iya. Lucunya, walaupun di masa yang lalu itu kayaknya susah banget untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, tapi kalau saat ini, di pagi hari, aku jam 7:30 sudah harus Skype meeting dengan pihak Jepang. Kemudian di siang hari, aku harus organize, karena aku sendiri adalah seorang fashion editor di salah satu media. Dan di sore harinya, aku harus ngecek lagi para staff, karena aku juga kerja di bagian entertainment. Dan serunya aku melakukan hobi, ini hobi yang paling aku senangi, mengajar bahasa Jepang. Jadi ya, well, sebagai seorang penderita ITP, this is fun. Di usia 23, sekarang usia aku 33 ya, hampir 10 tahun yang lalu ya. Dalam arti aku udah mulai mengerti bahwa perdarahan ini bisa dihentikan dengan obat. Tapi yang lebih penting daripada perdarahan adalah bagaimana caranya aku bisa nerima penyakit ini. Sejujurnya kalau seandainya aku menyerah kepada yang namanya bahwa aku penderita ITP, tentu ini akan mengganggu. Tapi kalau dipikir baik-baik, aku adalah seorang penderita ITP yang jauh lebih beruntung daripada yang lain. Apalagi sebenarnya ini manageable, sama sekali nggak bikin down atau apa. Tentu nggak bohong ya kalau seandainya tiba-tiba bangun tentu ngerasa, aduh kok badan sakit banget ya, kok badan pegel banget ya, dan lain-lain pasti ada. Tapi ya selama kita bisa pikir positif, actually ITP ini mungkin nggak jauh beda ya dengan orang-orang umumnya, normal kok sebenarnya. Pengalaman ITP yang ekstrim itu adalah waktu aku SMA. Ngerasa sangat pusing, kepalanya sangat pusing luar biasa. Itu aku tidur hampir 2 hari, bangun hanya untuk minum, makan pun enggak. Itu mungkin ada yang salah, ngerasa ada yang salah. Dan di hari itu tidak ada orang tua, jadi tinggal sendirian aja di kamar. Sampai satu hari, lebih tepatnya hari kedua, malam-malam aku bangun, tempat tidurku darah semua. Dan mencoba ngambil tisu saat itu. Nah di situ aku agak sedikit ngeri, ini kenapa, ada apa gitu. Dan akhirnya ya aku nggak bisa bergerak lagi. Aku manggil ada kakak laki-laki, dan dia sangat khawatir luar biasa, soalnya ternyata darah yang aku ciptakan sudah sampai ke ubin, udah sampai ke lantai, udah sampai ke kamar. Dan itu darahnya sumbernya dari mana? Itu waktu itu dari hidung seluruhnya. Dan setiap kali batuk juga keluar. Tapi ya habis itu dibawa ke dokter. Kalau kata dokter sih mereka bilang ya harus sabar, trombositnya ini tinggal 800 waktu itu. 800 ya? Hanya 800 saja, sementara kan laki-laki 220.000 lebih lah ya kalau diperlukan.
Jadi 800 saja, dan di saat itulah ya terapi ekstrim nggak ada sama sekali. Mereka hanya memberikan aku sedikit-sedikit steroid, tapi steroidnya ekstrim nggak ya? Mungkin mukaku tiba-tiba jadi luar biasa bengkak di situ. Moon face, gitu ya, Moon face. Pikiran positif ya. Jadi kan sebenarnya ini sebuah pergelutan ke diri sendiri ya. Kita mau nyalahin ke yang nyiptain nggak mungkin, sudah diciptakan seperti ini. Dan berpikir positif itu sebenarnya sih ya dibilang sulit, tapi kadang kalau dibilang lagi mudah ya mudah. Apa sih yang benar-benar bisa bikin akhirnya this is me, aku adalah seorang ODAPI dan aku menderita ITP, aku harus bisa jaga dengan baiknya. Itu adalah dikala dimana akhirnya aku memutuskan untuk menikahi seseorang sebenarnya, yang sekarang udah jadi istriku. Yang aku berpikir banget, aku itu termasuk yang suka ngemanjain istri, termasuk suka ngemanjain keluarga. Jadi kalau akunya aja nggak kuat, aku nggak bakal bisa berbuat sesuatu yang baik. Lagi pula yang paling sering aku pikirin adalah masih banyak banget orang di luar sana yang ngadepin sesuatu yang lebih sulit daripada aku. Aku apa sih kekurangannya? Hanya masalah darah kan? Hanya masalah nggak bisa, trombositnya nggak bisa tercipta dengan baik. Tapi di lain itu, tanganku ada, mukaku cukup baik, masih bisa digunakan, badanku juga baik-baik aja. Jadi ya asal bisa termanageable, jangan terlalu work hard yang hardnya terlalu parah. Nggak usah lah tiba-tiba harus ikut maraton gitu, ya udah nggak mungkin lah gitu. Jadi asal kita bisa mikir yang baik, hasilnya efeknya baik kok. Jadi kurang lebih fokus. Kalau misalnya pasti pertanyaan itu pasti terus-terusan ada ya. Tapi coba diterima dengan baik, pasti nggak ada lagi kok pertanyaan-pertanyaan aneh itu. Malah yang ada, bulan ini kurang nih kayaknya sales, harus kerja lagi nih. Malah yang ada kayak gitu, umum aja kok, nggak gimana gitu. Ada tips nggak untuk teman-teman yang mengalami ITP atau ODAPI? Kalau tips untuk teman-teman, yang pertama, kalau memang ini kan masalahnya bisa menyerang siapa saja, dan ini ya gimana ya, ini manageable loh. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu hindari dan atau malah ditakuti gitu, enggak sama sekali enggak. Ini manageable. Yang pertama adalah coba terima pakai hati bahwa aku adalah seorang penderita ITP, aku ODAPI. Ya sudah. Yang kedua, jalani aja hidup sesuai yang kamu mau. Nggak ada kok batasnya sama sekali. Bisa ngelakuin apa aja, tapi ingat, kamu adalah penderita ITP. Jangan terlalu over di masalah fisik. Fisik kita terbatas. Bukan nanti kita nggak boleh olahraga, boleh. Nggak boleh aneh-aneh aja. Kira-kira.